Teng. Bener, oi. Bab 523 Grup Li resmi berlayar hari ini. Dahi. Zhou Fenghua melihat kontrak yang dilemparkan ke tanah, dan segel merah kebetulan terlihat di atasnya. Namun, salinan dari mulut Ji Fei membuat semua kegembiraannya hilang dalam sekejap, dan wajahnya menunjukkan kemarahan yang dalam. Ji Fei, kamu mempermainkanku, kamu bahkan bergabung dengan Julie untuk mempermainkanku. Zhou Fenghua berkata dengan gigi terkatup, kamu benar. Anda? Zhou Fenghua marah. Apakah kamu tahu mengapa Julie ingin menipumu? Ji Fei Xiao bertanya. Kenapa? Karena dia membenci Tang Haiyang. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Tang Haiyang. Kenapa? Kenapa ini? Zhou Fenghua bertanya dengan marah. Tang Haiyang, bukankah kamu harus memberitahu Zhou Fenghua sendiri? Ji Fei bertanya sambil tersenyum. Tang Haiyang merasa gugup. Ji Fei, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Mendengar Ji Fei berkata bahwa Julie membencinya, Tang Haiyang menjadi gugup. Oh, Ji Fei terkekeh. Apakah kamu lupa bahwa kamu ingin menganiaya Julie di Wangfu ya? Apa? Kamu ingin menganiaya Julie di Wangfu Cliff? Kapan itu terjadi? Zhou Fenghua memandang Tang Haiyang dan bertanya dengan marah. Wajah Tang Haiyang langsung memucat. Sepupu, jangan dengarkan omong kosong Ji Fei. Saya bertanya apakah ini benar? Zhou Fenghua bertanya dengan keras. Tang Haiyang tidak bisa berkata-kata. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap Ji Fei, tetapi dia tidak berani berbicara. Tang Haiyang, beraninya kamu melakukannya, tetapi tidak mengakuinya. Jika Julie tidak begitu membencimu, bagaimana dia bisa berkonflik denganmu di bar? Ji Fei terus bertanya sambil tersenyum. Zhou Fenghua tiba-tiba mengambil langkah dan mendatangi Tang Haiyang. Benarkah? Sepupu, aku, patah. Zhou Fenghua mengangkat tangannya dan menamparnya. Saya bertanya apakah itu benar. Berdebar, Tang Haiyang langsung berlutut di tanah. Sepupu, aku tidak tahu identitas Julie saat itu. Ini semua salahku kalau aku tertarik pada seks. Bang-bang, Tang Haiyang terus menamparkan mulutnya. Zhou Fenghua mengira 400 miliar miliknya hilang karena balas dendam Julie. Itu semua adalah kesalahan Tang Haiyang, dan amarahnya tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Sialan, klik, tangan Zhou Fenghua langsung mencubit tenggorokan Tang Haiyang. Ah, Tang Haiyang menjerit dan wajahnya mulai pucat. Biao, sepupu, dia tidak percaya Zhou Fenghua akan membunuhnya. Ketika Ji Fei melihat Zhou Fenghua mengambil tindakan, dia berpura-pura sangat cemas dan berkata dengan cemas di sampingnya, Tang Haiyang, jangan mati. Saya berkata bahwa saya akan kembali ke grup Li yang baru dan menjadi penguasa grup Li yang baru lagi. Kenapa kamu masih belum melihatnya? Kamu akan mati. Bukankah kamu masih berpikir bahwa aku berbicara omong kosong dan menipu diriku sendiri? Zhou Fenghua adalah sepupumu, bagaimana dia bisa membunuhmu? Ah, Tang Haiyang menjerit terakhir. Tubuhnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan dia mati. Dia awalnya ingin bertanya kepada Zhou Fenghua mengapa dia ingin membunuhnya. Tetapi serangkaian pertanyaan Ji Fei mengingatkan kembali semua hal yang dia katakan tentang mempermalukan Ji Fei di gerbang grup Li baru hari ini. Semakin sedih dan marah. Secara khusus, Ji Fei menyadarinya, tetapi dia terbunuh. Dia mati bahkan tanpa mengeluarkan nafas terakhirnya dan sedikit penghinaan terakhir. Mati total, hingga saat ini, ia merasa tertekan, marah dan tidak mau mati. Tapi itu tidak bisa mengubah apapun,
dia akan mati. Akhirnya benar-benar mati, bau darah yang menyengat memenuhi tempat itu. Sampai saat ini, Zhou Fenghua masih belum memiliki kedamaian di hatinya dan masih belum bisa menerima kenyataan ini. Dia kehilangan segalanya karena Tang Haiyang, dan dia masih merasa tidak bisa menghilangkan kebenciannya bahkan jika dia membunuh Tang Haiyang 10.000 kali. Panggil polisi, hubungi polisi. Zhou Fenghua membunuh seseorang. Tangisan Ji Fei yang lucu dan ketakutan tiba-tiba terdengar, dan semua orang di tempat kejadian tiba-tiba terbangun. Hore, banyak orang dengan cepat bersembunyi dari Zhou Fenghua. Adegan di mana dia membunuh seseorang barusan mengejutkan semua orang. Zhou Fenghua juga terbangun saat ini. Dia melihat tangannya dan menyadari bahwa dia telah membunuh seseorang di depan Zhao Yuntian dan yang lainnya. Ji Fei, kamu pasti akan mati dengan buruk, Zhou Fenghua berteriak, berbalik dan lari. Demi kenyamanan, aku melepas gaun malamku dan lari dengan hanya mengenakan celana dalam. Zhou Fenghua, kamu telah menjadi wanita tua, dan seluruh tubuhmu dipenuhi lemak. Melihat wanita jelek seperti itu membuatmu ingin muntah. Tidakkah kamu merasa malu dan terhina karena berlari seperti ini? Jika aku jadi kamu, aku akan mati saja, haha. Ji Fei tertawa terbahak-bahak dan mengejek dari belakang. Tawa terdengar di telinga Zhou Fenghua, yang membuatnya semakin bersemangat dan marah. Panggil polisi dan tangkap seseorang. Zhao Yuntian bereaksi saat ini. Seseorang segera menelepon polisi. Ji Fei telah kembali serius saat ini dan memandang orang-orang yang baru saja bergabung dengan keluarga Zhou. Maaf, kontrak yang Anda tanda tangani dengan Zhou Fenghua adalah kontrak yang tidak valid, dan grup Li baru kami akan merobeknya. Semua orang panik dan mulai merasa cemas. Ji Fei memandang orang pertama yang bergabung dengan keluarga Zhou. Transfer 1 miliar yang baru saja Anda terima. Harap transfer kembali ke grup Li baru dalam waktu 1 jam. Jika tidak kami akan memulihkannya melalui jalur hukum. Tuan Ji, aku, dengan perusahaan seperti Anda yang tidak memiliki integritas, siapa yang bisa bekerja sama dengan Anda? Zhao Yunfeng memarahi dengan marah. Direktur Zhao, saya salah, saya. Zhao Yunfeng menoleh dan menolak untuk mendengarkan. Maka kontrak penjualan saham yang baru saja kami tanda tangani dengan Zhou Fenghua juga ilegal. Kami akan mengembalikan uang tersebut dan mengambil kembali kontrak tersebut sekarang. Mereka yang menjual saham Zhao Group berkata dengan senyuman di wajah mereka. Maaf, kontrakmu sah. Kata Ji Fei langsung. Dahi. Orang-orang ini bingung, lalu kenapa kita tidak efektif? Yang lain bertanya, kalau saya bilang berhasil, berhasil, kalau saya bilang tidak berhasil, tidak berhasil, apakah Anda mudah marah? Ji Fei tiba-tiba meninggikan suaranya dan bertanya. Semua orang terdiam sejenak, jika Anda tidak mudah marah, jangan berani-beraninya marah. Ji Fei menyerahkan saham grup Zhao yang dibeli oleh Zhou Fenghua kepada Zhao Yunfeng. Ambil ini kembali. Zhao Yunfeng terkejut. Dia tidak menyangka Ji Fei akan memberikannya padanya. Tapi dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang dia menjadi anggota grup Li yang baru. Dia tidak bisa mengambilnya kembali. Ji Fei membalikkan keadaan dan menyelamatkan grup Zhao dan Zhao Yuntian. Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu untuk mengambilnya kembali? Ji Fei tetap menghargai keputusan Zhao Yunfeng. Dia menyerahkan kontrak kepada Li Ruoxi dan memandang Luo Peng dan yang lainnya. Mulai hari ini, grup Li yang baru akan dibatalkan, dan hanya akan ada satu grup Li di kota Ninghai. Ini adalah perusahaan patungan antara keluarga Li dan keluarga Ji kami. Kami menyambut jika Anda datang untuk bekerja sama. Pintu kerja sama akan selalu terbuka untuk Anda.
Luo Peng dan yang lainnya sudah lama terkagum-kagum dengan penampilan Ji Fei, dan menjadi semakin bersemangat saat mendengar ini. Kami bersedia bekerja sama dengan Li Group, hanya ada satu grup Li di Ninghai. Grup Li milik keluarga Li dan keluarga Ji, lebih dari selusin orang berteriak kegirangan. Mata Li Ruoxi menunjukkan kegembiraan, dan bahkan ada air mata di matanya saat dia melihat ke arah Ji Fei. Kebanggaan, ini adalah harga dirinya. Sebaliknya, mata mereka yang baru bergabung dengan keluarga Zhou penuh dengan rasa kehilangan, kemarahan, dan keengganan. Mendengus, kami masih tidak takut padamu. Orang-orang ini nyaris tidak mengumpulkan keberanian dan berpura-pura marah. Ji Fei, setengah dari grup Zhao kami adalah milikmu, dan kami juga akan menjadi mitra di masa depan. Zhao Yunfeng tersenyum dan mengulurkan tangannya ke Ji Fei. Keluarga Zhao bergabung dengan grup Li, ledakan. Mereka yang baru saja mendapat secercah harapan langsung terdiam dan langsung putus asa. Grup Li resmi berlayar hari ini, haha, Ji Fei sudah tertawa dan pergi. Bab 524 saya akan memusnahkan keluarga Zhou hari ini. Villa Qianlong, Wulong, segera bawa seseorang untuk menghancurkan grup Li baru. Zhou Fenghua meraung dengan marah. Wulonggang ingin menjawab, tetapi tiba-tiba sekelompok orang bergegas masuk dari pintu grup Li baru. Perusahaan keamanan Bameng kita ada di sini untuk mengambil alih perusahaan, keluar dari sini sekarang juga. Tiehan meraung marah pada orang-orang dari perusahaan keamanan Wan Seng di dalam. Wulong berada dalam dilema dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ketika mendengar ini, dia langsung berteriak kaget, oh tidak, apakah orang-orang dari perusahaan keamanan Bameng datang untuk mengambil pekerjaan keamanan? Zhou Fenghua juga kaget. Mengapa orang-orang dari perusahaan keamanan Bameng keluar lagi? Segera mundur, pergi ke markas besar perusahaan keamanan Bameng, bergabunglah dengan orang-orang kami, dan hancurkan. Oke, Wulong berteriak, dan segera memanggil anak buahnya untuk melarikan diri dengan cepat. Tiehan tidak mengejarnya, ini adalah pengaturan Ji Fei. Katakan saja padanya untuk mengambilnya kembali. Zhou Fenghua berjalan mondar-mandir di villa. Cahaya dingin di matanya terus berkedip. Kemarahan melonjak ke atas kepalanya lagi, dan niat membunuh terus melonjak. Kurang dari 10 menit kemudian, Wulong menelepon. Perusahaan keamanan Bameng direbut kembali oleh Yao Guangbiao dan yang lainnya, dan orang-orang mereka hilang. Zhou Fenghua duduk di sofa tanpa mengetahui cara menutup telepon. Akhirnya, Ji Fei, kamu mencari kematian. Setelah berbicara, hubungi Qing Chang secara langsung. Kali ini, Qing Chang menjawab, Qing Chang, di mana kamu mati? Bersumpah dengan marah saat Anda membuka mulut. Ekspresi Qing Chang tetap tenang. Ada apa? Zhou Fenghua tertegun sejenak. Tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat aneh, tetapi dia dengan cepat menekan keanehan itu dan berkata, saya ingin kamu membunuh Ji Fei sekarang juga. Maafkan aku tidak bisa membunuhmu. Mengapa? Zhou Fenghua bertanya dengan marah. Karena Ji Fei telah membuat terobosan kungfu di bawah bimbinganku, dan sekarang aku bukan lagi lawannya. Apa? Zhou Fenghua mengira dia salah dengar. Saya tidak membunuhnya sebelumnya dan melukainya agar dia bisa menerobos dalam seni bela diri. Dia sangat berbakat dan dia melakukannya. Sekarang dia telah jauh melampaui saya. Qing Chang berkata lagi. Zhou Fenghua berteriak kaget, merasa seperti sedang ditipu menjadi monyet. Kamu, apa katamu? Kamu bahkan tidak ingin membunuhnya. Saya pikir saya salah dengar, sungguh sulit dipercaya. Haha, Qing Chang tertawa untuk pertama kalinya. Hari itu ketika saya melemparkan Ji Guanghui dan yang lainnya ke laut,
Saya tidak bermaksud membunuh mereka. Anda hanya menggunakan orang palsu untuk mati guna menutupi dan menipu semua orang. Ledakan, Zhou Fenghua merasakan seluruh tubuhnya gemetar dan matanya sedikit kusam. Setelah beberapa lama, Qing Chang, apakah kamu gila? Zhao Mengchen seharusnya menjadi istrimu, tetapi dia mengkhianatimu dan tidak menikahimu. Sebaliknya, dia mengikuti Ji Guanghui, itu musuhmu. Qing Chang kembali tenang. Zhou Fenghua, kamu salah, Zhao Mengchen hanyalah tunanganku. Sama seperti mantan istrinya. Dia bukan istriku. Bagaimana kamu bisa mengatakan dia adalah istriku? Tapi dia menikahi Ji Guanghui, membuatmu bercanda, membuatmu tidak bisa mengangkat kepalamu selama sisa hidupmu, dan membuatmu menjadi bahan tertawaan semua orang. Zhou Fenghua masih berteriak dengan enggan. Jadi, selama ini, aku telah menunjukkan bahwa aku menyukaimu di depan semua orang, dan aku memanfaatkanmu untuk menutupi semua ini. Zhou Fenghua merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es, dan hatinya terasa dingin. Kamu tidak pernah menyukaiku? Tidak. Dalam hidup ini, satu-satunya orang yang saya suka adalah Zhao Mengchen. Ketika saya melihatnya menikahi Ji Guanghui, saya marah dan ingin membunuh Ji Guanghui. Tetapi ketika saya melihatnya tidak melakukan apapun untuk Ji Guanghui, saat saya melompat ke dalam laut tanpa ragu, aku mengerti bahwa cinta tidak bisa dipaksakan, dan dia ditakdirkan untuk bukan milikku. Kamu pembohong besar. Zhou Fenghua merasa seolah-olah tubuhnya telah dilubangi. Dia selalu merasa bahwa Qing Chang adalah mainannya, dikendalikan olehnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, dialah yang benar-benar dipermainkan. Mengingat kembali saat Qing Chang berpakaian putih dan memikat begitu banyak gadis dan remaja putri, dia pernah merasa bangga, dan karena itu merasa tidak senang dengan penolakan Ji Guanghui terhadapnya. Ternyata dia hanyalah kedok yang sengaja dikeluarkan oleh Qing Chang. Saat ini, dia merasa lebih sakit dan tidak nyaman daripada ditusuk 2 kali dengan pisau. Untuk waktu yang lama, Qing Chang, kamu pembohong besar, aku akan membiarkan keluarga Zhou membunuhmu. Zhou Fenghua, saya menyarankan Anda untuk mundur dari tepi jurang dan berhenti membuat Ji Fei kesal. Jika tidak, cepat atau lambat Anda akan dihukum atas apa yang telah Anda lakukan. Mendengus, pembalasan, siapa yang akan membalasku? Ji Fei luar biasa, dia datang untuk membunuhku. Zhou Fenghua tertawa terbahak-bahak, dia tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan Qing Chang. Qing Chang berdiri 2 kilometer dari Qianlong Villa dan melihat Ji Fei yang masuk ke Qianlong Villa. Zhou Fenghua, Ji Fei ada di sini. Zhou Fenghua tertawa terbahak-bahak. Apakah Ji Fei datang? Aku akan membunuhnya saat dia datang. Kamu datang dan bunuh aku? Suara Ji Fei sudah terdengar di pintu. Tubuh Zhou Fenghua bergetar dan dia melihat ke arah pintu dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan di matanya. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Ini villa ayahku. Ini rumahku. Bukankah aku harus ikut? Suara Ji Fei ringan dan lembut, dengan sedikit kesedihan. Hahaha, Ji Fei, kamu luar biasa, kamu dapat menemukan tempat ini. Tapi apa yang dapat kamu lakukan? Datang dan bunuh aku. Setelah Zhou Fenghua selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan sebungkus bahan peledak dari tubuhnya. Ayo, jika kamu datang ke sini, aku akan meledakkan villa itu dan membiarkan rumah Ji Guanghui dikuburkan bersama putranya. Ji Fei tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Zhou Fenghua, yang sangat menghargai hidupnya, akan begitu sembrono dalam hidupnya, yang agak tidak terduga. Apakah kamu tidak takut mati? Pokoknya, jika kamu ingin membunuhku, semua orang akan mati bersama.
Zhou Fenghua berkata dengan marah. Ji Fei menarik napas dalam 2 kali dan berkata, "Aku tidak akan membunuhmu, pergi saja. Kamu tidak berani membunuhku karena kamu tidak ingin mati dan kamu masih punya istri." "Haha, Ji Fei, kamu masih muda dan lembut saat bertarung denganku." Zhou Fenghua berjalan melewati Ji Fei dengan senyum liar, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Begitu Zhou Fenghua pergi, Feng Huang segera muncul di depan Ji Fei. "Raja Naga, mengapa kamu melepaskannya?" "Sejak awal aku tidak ingin membunuhnya," Phoenix tercengang. "Saya ingin menemukan keluarga Zhou melalui dia, dan kemudian menangkap mereka semua." "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Setelah meninggalkan cukup banyak orang, bawa mereka ke kota Ningjiang. Saya akan memusnahkan keluarga Zhou hari ini." Tubuh Ji Fei mengeluarkan aura pembunuh yang dingin. Phoenix segera keluar untuk membuat pengaturan. Ji Fei sudah keluar dari Chenlong Villa dan berkendara tepat di belakang Zhou Fenghua. Segera, deretan mobil melaju dari kota Ninghai ke kota Ningjiang, dan badai berdarah akan segera dimulai. Bersambung.